Selamat datang pada pertemuan kelima mata kuliah proteksi radiasi, di mana pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan efek radiasi pada manusia, baik pada sel, jaringan, kemudian apa itu efek deterministik, efek stokastik, efek langsung tertunda, serta efek somatik dan efek genetik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita untuk memproteksi diri, yaitu dengan dasar-dasar proteksi radiasi, di mana dasar proteksi radiasi ini saya dapatkan materi dari pelatihan di Batan, Badan Tenaga Nuklir Nasional, ya, yang bekerja sama dengan kampus Atro Bali pada pelatihan proteksi radiasi medik tingkat 2. Radiasi merupakan pancaran gelombang elektromagnetik di mana radiasi itu bisa bermanfaat, seperti salah satunya bisa digunakan untuk radiodiagnostik maupun untuk radioterapi. Tapi radiasi itu bisa memiliki potensi yang bahaya, yang bisa menimbulkan efek radiasi. Nah, maka dari itu efek radiasi yang tidak diinginkan ini haruslah dikendalikan. Nah, perlu tindakan untuk mengendalikan sumber radiasi itu nantinya dengan cara namanya proteksi radiasi eksternal. Radiasi itu sumbernya ada dua, bisa zat radioaktif, itu seperti kobalt, seperti cesium, dan lain halnya. Zat radioaktif ini tanpa dilakukan proses pembangkitan, dia akan terus memancarkan radiasi. Nah, seperti di lab kita, di lab Atro Bali, di mana kita memiliki sumber radioaktif kobalt 60. Jadi sumber radioaktif itu diletakkan pada suatu alat pembungkus, mana alat pembungkus ini sudah diproteksi. Kenapa? Karena dia selalu aktif. Sedangkan sumber radiasi melalui alat pembangkit radiasi itu contohnya seperti sinar X, yaitu dengan proses ready expose, setelah selesai radiasi tidak dibangkitkan lagi. Jadi bedanya adalah saat radioaktif, dia aktif terus menghasilkan radiasi. Nanti di saat radioaktif itu memiliki namanya waktu paruh, di mana sumber radioaktif ini akan berkurang atau meluruh nantinya, yang memiliki aktivitas berkurang dari aktivitas sebelumnya. Sedangkan dengan alat pembangkit radiasi, radiasi itu hanya terjadi apabila terjadi proses pembangkitan, seperti pemberian beda potensial, kemudian pemberian MA, second, nah itu hasilnya menghasilkan sinar X. Kemudian radiasi itu juga berada di luar atau di dalam tubuh kita. Nah, tergantung dari pemeriksaan, mungkin seperti pemberian kemoterapi itu dimasukkan ke dalam tubuh, atau yang berada dari luar tubuh kita, misalnya seperti pemeriksaan sinar X. Adapun manfaat dan materi pertemuan kali ini itu adalah nanti dengan melakukan proteksi radiasi eksternal atau dasar-dasar dari proteksi radiasi, kita akan melakukan namanya tindakan pengendalian radiasi atau sumber radiasi, sehingga pekerja radiasi, radiografer, dokter, ataupun pekerja radiasi yang berkaitan seperti fisika medis, dokter onkologi, termasuk juga masyarakat dan lingkungan sekitar itu akan terlindung dari bahaya radiasi. Proteksi radiasi itu menurut peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2007 didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengurangi, kata kuncinya di sini adalah dia mengurangi pengaruh radiasi merusak akibat paparan dari radiasi pengion. Jadi kata kuncinya adalah proteksi radiasi itu bukan menghilangkan dari bahaya radiasi, tapi mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh radiasi pengion. Kemudian radiasi pengion tadi sudah ada dua jenis sumbernya. Yang sering kita gunakan pada praktek di Atro itu adalah sumber bukan zat radioaktif, tapi alat pembangkit radiasi, yaitu perawat sinar X. Kemudian yang mungkin nanti mudah-mudahan nantinya kita bisa mempraktekkan pemanfaatan zat radioaktif kobalt 60, di mana definisi zat radioaktif atau sumber radioaktif itu merupakan zat radioaktif berbentuk padat, ya, terbungkus secara permanen menggunakan shieldingnya sendiri yang terbuat dalam kapsul yang terikat kuat. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya akan
praktekkan nantinya di lab, mana yang namanya zat radioaktif. Jadi kesimpulannya adalah tindakan ya, yang dilakukan dalam proteksi radiasi itu hanya digunakan untuk mengurangi dampak negatif dari radiasi pengion. Sumber radiasi eksternal sebelumnya sudah kita bahas yang nanti menimbulkan dampak itu adalah sumber radiasi atau istilahnya radiasi pengion, di mana radiasi pengion sebelumnya juga kita sudah pelajari jenisnya ada alfa, beta, sinar X, dan gamma, di mana potensi bahaya radiasi itu sangat bergantung dari jenis radiasi. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh daya ionisasi dan daya tembus yang berbeda-beda. Maksudnya di sini adalah alfa, sinar X, beta, gamma itu memiliki daya tembus dan daya ionisasi yang berbeda-beda. Di mana daya tembusnya ini semakin besar daya tembus itu mempengaruhi potensi bahaya. Jadi semakin besar daya tembus, maka potensi bahayanya akan semakin besar. Nah, di sini saya contohkan yang pertama adalah radiasi pengion alfa. Nah, radiasi pengion alfa di sini alfa memiliki daya tembus yang sangat kecil. Maka dari itu potensi bahayanya adalah sangat kecil. Jadi daya tembus mempengaruhi potensi bahayanya. Oke, saya lanjutkan lagi di mana pada radiasi alfa itu tidak dapat menembus kulit luar manusia. Jadi daya tembusnya sangat kecil sehingga potensi bahayanya sangat kecil. Kemudian saya lanjutkan lagi di beta. Nah, daya tembus di beta ini lebih besar daripada alfa. Tentunya potensi bahayanya lebih besar dari alfa, tapi masih kecil dibandingkan nantinya dengan sinar X atau gamma. Oke, di mana partikel alfa ini mampu menembus lapisan kulit, menembus sampai dengan 5 mili. Oke, kemudian nanti ada namanya sinar X, di mana sinar X dan gamma ini seperti materi awal pertemuan di proteksi radiasi, ada namanya gelombang elektromagnetik. Gamma memiliki energi yang lebih besar dibandingkan sinar X. Jadi dapat diurutkan energi yang paling besar itu adalah gamma, kemudian sinar X, baru kemudian beta dan alfa. Jadi potensi bahaya yang paling besar adalah pada radiasi gamma, di mana daya tembusnya sangat besar, potensi bahayanya besar. Kemudian sinar X memiliki potensi bahaya yang lebih rendah dibandingkan gamma, lebih besar dibandingkan alfa dan beta. Urutannya adalah alfa, beta, sinar X, gamma. Kemudian ada namanya radiasi yang memiliki daya tembus yang sangat besar, itu adalah radiasi neutron, di mana karena daya tembusnya sangat besar, maka potensi bahayanya sangatlah besar. Jadi dapat disimpulkan tadi bahwa potensi bahaya itu sangat berpengaruh terhadap daya tembus atau sebaliknya daya tembus sangat mempengaruhi potensi bahaya dari jenis-jenis radiasi, di mana alfa memiliki daya tembus yang sangat kecil sehingga bahaya relatifnya sangat kecil. Kemudian beta itu memiliki daya tembus yang lebih besar dari alfa, tentu potensi bahayanya lebih besar daripada alfa, tapi secara umum termasuk kecil. Kemudian sinar X itu memiliki daya tembus yang besar, bahaya relatifnya besar, begitu juga gamma, memiliki daya tembus yang besar, bahaya relatifnya besar, dan terakhir adalah radiasi neutron yang memiliki daya tembus yang sangat besar. Dan yang kita sering manfaatkan nantinya di sini adalah ternyata radiasi sinar X memiliki daya tembus yang besar, maka bahaya relatifnya sangat besar. Maka dari itu penerapan proteksi radiasi yang tepat tentunya akan mampu untuk mengendalikan bahaya radiasi sehingga akan mengurangi timbulnya efek radiasi pengion yang tidak diinginkan. Untuk melakukan pengendalian radiasi eksternal, kita dapat melakukan 3 prinsip berikut. Yang pertama adalah waktu, yang kedua jarak, yang terakhir adalah penahan. Mana penahan ini sering kita sebut dengan shielding. Salah satu contohnya nanti adalah penggunaan PB, kemudian penggunaan dinding, dan lain halnya. Yang pertama saya bahas adalah terkait waktu, di mana prinsip dasarnya adalah apabila kita mengurangi waktu bekerja atau mengurangi waktu paparan di dekat dengan sumber radiasi, maka dosis yang kita terima semakin minimal. Jadi waktu berbanding lurus dengan dosis, semakin sebentar berada di sumber radiasi atau semakin bentar bekerja berdekatan dengan sumber radiasi, maka otomatis waktunya akan semakin sebentar, dosisnya akan semakin minimal.
Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan jarak, maksudnya jarak di sini adalah semakin maksimal jarak yang digunakan dari sumber radiasi, maka akan mengurangi laju dosis. Nah, ini berbeda dengan waktu, di mana waktu berbanding lurus dengan dosis, nah sedangkan jarak berbanding terbalik dengan laju dosis. Tolong dibedakan antara dosis dan laju dosis. Nah, laju dosis itu nanti isi satuan per jam, kalau dosis itu cuma sifat, Gray, tidak ada satuan per jam. Jadi dengan memaksimalkan jarak, salah satu contohnya adalah misalnya pada Anda praktek di lab, jika Anda berada dari sumber radiasi itu kurang lebih 1 meter, kemudian Anda bisa memaksimalkan mencapai 2 meter, tentunya pada jarak 2 meter, laju dosis radiasi yang diterima akan lebih rendah dibandingkan pada jarak 1 meter. Nah, nanti kita akan pelajari masing-masing prinsip ini akan ada rumus yang dapat diterapkan. Kemudian yang terakhir adalah penahan, yaitu adalah di mana dengan memasang penahan atau shielding, maka kita akan dapat mengurangi radiasi yang diterima atau istilahnya mengurangi laju dosis yang diterima. Jadi pemanfaatan penahan ini tergantung dari jenis radiasi pengion, di mana tadi sudah dijelaskan ada alfa, beta, sinar X, gamma maupun neutron. Tentunya penahan yang dipilih disesuaikan dengan jenis radiasi yang digunakan. Misalnya seperti sinar X, maka penahan yang digunakan salah satunya contohnya adalah Fulbrum atau Pb. Jadi dapat saya simpulkan adalah ada 3 prinsip dasar dari proteksi radiasi, di mana dengan menerapkan ketiga prinsip ini Anda akan dapat mengendalikan sehingga akan mengurangi bahaya atau efek negatif dari radiasi pengion. Yang pertama adalah waktu atau time, di mana semakin sebentar kita berada di sumber radiasi, tentunya dosis yang kita terima akan semakin rendah atau semakin minimal. Nah, dalam aplikatifnya misalnya kita sebagai radiografer, nah itu mengatur shift kerja, itu akan tentunya mengurangi atau istilahnya meminimalkan dosis yang diterima pada pemeriksaan radiologi maupun diagnostik maupun terapi. Jadi dengan menggunakan shift kerja untuk pekerja, itu akan meminimalkan dosis yang diterima. Kemudian misalnya untuk pasien, itu bukan dengan mengurangi faktor eksposisi second nantinya. Kita tolong jangan sampai salah paham. Jadi pengurangan second itu bukan merupakan prinsip proteksi radiasi. Pengurangan faktor eksposisi second itu malah nantinya akan malah mengakibatkan kualitas citra tidak baik sehingga terjadi pengulangan pemeriksaan. Jadi yang dimaksud pengaturan waktu di sini pada pasien itu adalah dengan cara tidak mengulangi dari pemeriksaan tersebut. Maksudnya di sini tidak melakukan reject atau repeat pada pemeriksaan radiologi yang dilakukan. Di mana saat Anda melakukan pengulangan foto, tentunya pasien akan mendapatkan double dosis. Maksudnya di sini foto pertama gagal, foto kedua berhasil, nah itu double dosis. Apalagi nantinya melakukan reject sampai 3 kali atau berkali-kali. Tentunya itu berbanding lurus dengan dosis yang diterima. Oke, jadinya semakin sering dilakukan pemeriksaan pada pasien, tentunya dosis yang diterima akan semakin besar. Jadi pada pekerja dengan mengatur shift kerja, kemudian pada pasien itu dengan mengatur agar pemeriksaan tidak terjadi pengulangan baik dengan penggunaan alat fiksasi, komunikasi ke pasien, pemilihan faktor eksposisi yang tepat, pemosisian yang tepat, itu salah satu dari prinsip proteksi radiasi pada waktu. Kemudian distance itu dimaksudkan di sini adalah untuk radiografer atau istilahnya untuk pekerja radiasi, kita seharusnya semaksimal mungkin berada bukan sejauh mungkin, tolong dibedakan. Maksudnya semaksimal mungkin di sini misalnya pada alat mobile itu misalnya tali yang digunakan untuk eksposinya, panjang kabelnya itu misalnya cuma 2 meter. Jadi semaksimal jarak yang kita gunakan adalah 2 meter, tidak bisa lebih dari 2 meter. Jadi maksudnya maksimal disituasikan atau tergantung pada
situasi dari penggunaan, sumber radiasi tersebut. Jadi, semakin dekat jarak, kita terhadap sumber radiasi, sebagai pekerja, maka dosis yang diterima laju dosis yang diterima akan semakin besar. Semakin maksimal jarak kita terhadap sumber radiasi, nah itu, tentunya laju dosis yang diterima akan semakin rendah. Nah, ini menurut saya prinsip, jarak ini tentunya adalah prinsip yang sangat-sangat mengurangi, laju dosis yang kita terima. Kenapa? Kalau waktu kerja itu biasanya sudah di-shift tergantung dari jumlah pasien, semakin banyak pasien tentunya semakin banyak dosis yang kita terima, tentunya semakin sedikit pasien, semakin sedikit dosis yang kita terima. Maka dari itu, penerapan yang bisa kita lakukan apabila waktu tidak bisa kita kontrol, ya yang bisa kita kontrol adalah jarak. Nah, oke. Saat kita menerapkan jarak yang semakin maksimal, tentunya dosis, atau istilahnya dosis yang kita terima akan semakin rendah. Nah, untuk pasien itu, pengaturan jarak di sini itu sudah ditentukan pada teknik pemeriksaan itu sendiri. Misalnya pada fototorak PA digunakan FUD 150, kemudian pada foto manus digunakan FUD 100. Jadi penentuan jarak ini sudah ditentukan pada teknik radiografi pada pemeriksaan tersebut. Misalnya pada radioterapi pun sudah ditentukan berapa jarak, penyinaran radioterapi sumber radioaktif terhadap objek yang dilakukan radioterapi. Jadi, kombinasi antara kedua ini tentunya akan mengurangi dosis radiasi dan laju dosis radiasi yang diterima. Dan yang terakhir yang paling penting itu adalah penggunaan, shielding. Nah, penggunaan shielding ini bukan hanya penggunaan apron, bisa penggunaan tabir pelindung, kemudian penggunaan misalnya kaca PB dan lain hal. Nah, jadi penggunaan shielding ini tergantung dari sumber radiasi yang digunakan. Tentunya saya ingatkan kembali jenis-jenis dari, radiasi sangat mempengaruhi terhadap shielding yang digunakan. Nah, misalnya pada sinar X dengan gamma tentunya pelindung yang digunakan berbeda. Kenapa? Karena daya tembusnya berbeda. Saya ingatkan kembali, bahwa penggunaan shielding itu, tentunya diharapkan itu akan mengurangi, laju dosis yang diterima. Maksudnya di sini adalah, dengan penggunaan shielding, kita bisa memperdekat jarak kita dengan sumber radiasi, sehingga, kita bisa mengamati pasien atau pemeriksaan, tapi laju dosis yang kita, dapatkan semakin berkurang. Jadi dengan menerapkan ketiga prinsip ini, dengan tepat dan benar, saya yakin, efek radiasi Bang itu dapat dicegah dengan baik dan benar. Jadi penerapan, waktu, jarak, pelindung itu sangatlah merupakan prinsip dasar yang wajib Anda terapkan selama melakukan praktikum atau melakukan pemanfaatan sumber radiasi Bang. Membahas, faktor yang pertama terkait dengan prinsip proteksi radiasi yaitu waktu, di mana tadi sudah dijelaskan semakin nanti, minimal waktu kita tentunya dosis yang kita terima semakin minimal, di mana, dosis itu dirumuskan sama dengan laju dosis. Nah, di sini dosis sama dengan laju dosis. Di sini kita sepakati laju dosis ditandai dengan D, diisi dot, dikali dengan waktu. Maksudnya di sini dosis berbanding lurus dengan waktu. Jadi semakin lama kita berada pada sumber radiasi, maka dosis yang kita dapatkan akan semakin besar. Nah, ini bisa dikerjakan contoh soal berikut. Nah, ini bisa, pada soal diketahui, laju dosis awal itu adalah dosisnya adalah 10 mikrosievert per jam, kemudian waktunya 30 menit, yang ditanyakan berapa dosis yang didapatkan pada laju dan waktu yang sudah ditentukan. Nah, pada soal yang tadi, saya dapat review sedikit, diketahui yang pertama adalah laju dosis itu didapatkan adalah 10 mikrosievert per jam. Nah, kemudian, pada soal juga diketahui waktunya adalah 30 menit. Kemudian, di sini saya mengingatkan Anda, wajib, disamakan satuan antara 30 menit dan jam. Nah, di sini kita pakai jam saja sehingga 30 menit ini
merupakan setengah jam. Oke, yang ditanyakan adalah berapa dosisnya. Yang ditanyakan berapa dosis yang didapatkan pada laju dosis 10 dengan waktu 0,5 jam. Jadi tadi dirumuskan dosis sama dengan laju dosis dikali waktu. Jadi ditemukan jawabannya adalah tinggal dimasukkan dosis laju dosisnya 10, waktunya jadinya 0,5 jam, dikalikan dapatnya 5 dengan satuan yang sama. Nah, ditekankan di sini satuannya sama, yaitu 5 mikrosifat. Jika ada yang tanyakan terkait dengan hitungan ini, silakan ditanyakan pada forum. Proteksi radiasi yang kedua adalah jarak, di mana diistilahkan bahwa hukum kuadrat terbalik atau istilahnya inverse square law, di mana nantinya jarak itu berbanding terbalik dengan laju dosis, di mana jarak kuadrat ini berbanding terbalik dengan laju dosis, yang dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana semakin jauh jarak maka berbanding terbalik akarnya ya terhadap laju dosis. Jadi hubungan antara laju dosis dengan jarak adalah laju dosis berbanding terbalik kuadrat dengan jarak. Dirumuskan laju dosis 1 dikali dengan jarak 1 kuadrat sama dengan laju dosis 2 dikali dengan jarak 2 kuadrat. Nah, dapat dicoba hitungan berikut ini. Di sini diketahui pada jarak 1 meter, berarti ini R1, kemudian diketahui laju dosis awal D21 sama dengan 20, kemudian ditanyakan berapa laju dosis 2 pada jarak 2 meter. Jadi R2-nya 2 meter. Jadi pada soal yang tadi diketahui bahwa jarak satunya adalah jarak satunya adalah 1 meter. Kemudian diketahui laju satunya adalah 20 mg per jam. Kemudian diketahui jarak 2-nya adalah 2 meter. Kemudian yang ditanyakan berapa laju dosis 2 pada aduan seperti ini. Yang kalian amati di sini adalah apakah satuannya sama. Nah, di sini pakai meter, kemudian pakai meter, satuan sama. Jadi tidak perlu disesuaikan satuannya, langsung dimasukkan rumus. Tadi diketahui rumusnya adalah D1 dot dikali R1 kuadrat sama dengan D2 dot dikali R2 kuadrat. Ya, nanti bisa dimasukkan saja angkanya, kemudian diperhatikan perkalian silangnya, tinggal dimasukkan karena satuan sudah sama. Ya, 20 1 kuadrat sama dengan D2 yang ditanyakan dikali R2-nya 2 meter. Jadi 20 dikali 1 kuadrat sama dengan 1, 20 dikali 1 itu jawabnya 20. Kemudian 2 kuadrat itu adalah 4. Oke, jadi D2 kali 4. Nah, nanti dikali silang. Nah, jadi 20 dibagi 4. Nah, ketemu nanti nilai laju dosis 2. Kemudian nantinya laju dosis 2 ini satuannya disesuaikan dengan satuan pada yang diketahui. Proteksi radiasi yang terakhir adalah penggunaan penahan radiasi. Nah, di sini tujuan dari penggunaan atau memasang penahan radiasi adalah dapat mengurangi laju dosis radiasi yang diterima oleh pekerja. Kemudian jarak bisa diperdekat atau jarak menjadi tidak terlalu jauh, sehingga NBD tidak terlampaui atau dosis tidak terlampaui. Tentunya dengan penggunaan penahan radiasi ini laju mulai berkurang, jarak bisa diperdekat, dosis bisa tidak terlampaui. Nah, nantinya terkait dengan penahan ini tentunya akan berbeda-beda tergantung dari jenis atau energi radiasi alfa, beta, gamma, dan tergantung misalnya pada sumber zat radioaktif tergantung dari aktivitas dan tergantung dari laju dosis yang diinginkan saat menembus penahan. Radiasi tentunya akan mempengaruhi penahan yang akan digunakan. Misalnya alfa memiliki daya tembus yang sangat pendek, maka penahan yang digunakan cukup keras saja. Kalau beta yang lebih tebal bisa menggunakan seng.
Kemudian kalau penggunaan dari gamma atau sinar X bisa menggunakan fulcrum atau PB. Kemudian neutron, itu prinsipnya penahan yang digunakan itu perlambat dulu menggunakan air karena energinya sangat tinggi. Jadi diperlambat dulu menggunakan air, parafin atau polyethylene, kemudian baru diperlambat dengan menggunakan boron atau kadmium. Khusus untuk penahan radiasi gamma itu tentunya tergantung nantinya dari tebal dari bahan penahan itu sendiri atau kita lambangkan dengan X, kemudian tergantung dari koefisien atenuasi dari bahan itu, di mana tentunya dengan penggunaan shielding ini akan mengurangi laju dosis awal menjadi berkurang pada laju dosis akhir. Jadi misalnya laju dosis awalnya 100, maka laju dosis akhirnya belum tentu akan 100. Nah, istilah untuk menggunakan istilahnya tebal bahan yang digunakan agar laju dosis berkurang menjadi 50% dari awal disebut dengan HVL, sedangkan menjadi 10% dari awal disebut dengan TVL. Nah, nanti kita akan mempelajari HVL dan VL. Terkait rumus-rumusnya akan kita bahas nanti pada pertemuan berikutnya, tapi pada pertemuan ini akan saya bahas bahwa HVL itu adalah suatu tebal dari penahan yang digunakan untuk mengurangi laju dosis menjadi setengah dari semula. Nanti akan ada rumus-rumus HVL, jangan pusing terlebih dahulu, akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sedangkan TVL itu dirumuskan, nah ini rumus HVL ya, sedangkan TVL itu dirumuskan sebagai tebal bahan yang digunakan agar menjadi 1/10 atau 10% dari laju dosis awal. Jadi itu disebut dengan TVL. Kalau HVL menjadi setengah dari dosis awal atau laju dosis awal, sedangkan TVL menjadi 1/10 dari laju dosis awal. Dapat disimpulkan terkait dengan penahan, nah itu tergantung dari jenis radiasi yang digunakan. Jadi misalnya pada alfa itu cukup menggunakan kertas, pada beta bisa menggunakan plastik atau seng, kemudian pada sinar X atau gamma itu menggunakan lead atau apron, kemudian pada neutron itu bisa diperlambat dulu, nanti menggunakan air, kemudian nanti menggunakan konsentrat tertentu. Nah, ini saya review terkait dengan rumus-rumus yang tadi sudah kita bahas terkait dengan waktu, jarak, maupun penahan sebagai berikut. Nah, terkait dengan rumus waktu, di mana waktu itu berbanding lurus dengan dosis, di mana semakin lama tentu dosis yang diterima semakin besar. Sedangkan jarak itu berbanding terbalik akarnya ya, jadi ada berbanding terbalik, di mana laju dosis berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Maksudnya di sini adalah semakin maksimal jarak kita, maka laju dosis akan berkurang. Tolong bedakan antara dosis dengan laju dosis. Kalau waktu hubungannya ke dosis, sedangkan jarak hubungannya ke laju dosis. Dosis tidak ada per waktu satuannya, sedangkan laju dosis isi satuannya per waktu. Kemudian yang terakhir adalah faktor penahan. Nah, itu sangat tergantung dari jenis radiasi, di mana itu nanti ada hubungannya terkait dengan HVL maupun terkait dengan TVL. Di mana HVL itu merubah laju dosis menjadi setengah dari semula, kalau TVL menjadi 1/10 dari semula. Untuk hitung-hitungan HVL dan TVL akan kita bahas pada pertemuan di dosimetri berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas hitung-hitungan terkait dengan dosis. Jadi saya sangat berharap Anda membaca materi dosimetri sebelum kita bahas hitung-hitungan terkait dengan dosimetri. Untuk mempermudah nantinya pemahaman terkait dengan rumus-rumus terkait waktu, jarak, dan penahan tadi, maka digunakan rumus gabungan berikut ini. Nah, di sini dengan rumus ini Anda akan lebih gampang mengaplikasikan pada soal-soal hitungan. Kenapa radiografer wajib mempelajari hitung-hitungan dosis? Nantinya agar bisa kita sebagai radiografer bisa mengetahui berapa dosis yang kita terima, nanti bagaimana caranya menurunkan laju dosis yang kita terima, tentunya dengan tujuan tidak melebihi NBD dari pekerja maupun masyarakat itu sendiri. Jadi rumus ini aplikatifnya akan saya bahas pada pertemuan berikutnya.
Di pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana cara-cara melakukan atau menjawab soal-soal terkait dengan hitungan termasuk nantinya dengan dosimetri. Jadi pada pertemuan kali ini saya sudah mengajarkan terkait dengan 3 prinsip yaitu waktu, jarak, dan penahan. Jika ada yang Anda ingin tanyakan atau Anda yang kurang pahami silahkan ditanyakan pada Google Classroom. Sekian dan terima kasih.